ada 6 ulama hadis yang mayoritas sanad melalui mereka. Ini ada rasis juga kira-kira ya. Ta'assub ke Madinah nampaknya. Mentang-mentang tamat Madinah. Tais Islam. Di hulunya Islam. Makanya hulu biasanya lebih, bukan tinggi, lebih jernih. Sekitar 700 miliar. Habis semuanya untuk insya Allah investasi paling beruntung. Nah, hadis ini mukharrajun fi sahihaini. Diriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini min tariqi Malik ibn Anas. Dari jalan Imam Malik bin Anas. Jadi perpustakaan sanadnya ada pada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas kenal kan? Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari thummal Madani, Imamu Daril Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang sangat terkenal. Nah, Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri antum tahu sendiri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Di masa tabi'in itu ada 6 ulama hadis yang mayoritas sanad melalui mereka. Ya, artinya semua yang yang diriwayatkan atau hampir semua yang diriwayatkan orang ada pada mereka, dan tidak sebaliknya. Di Basrah ada 2. Mulai Madinah lah dulu Ustaz, dia masa langsung ke Basrah aja tuh. Madinah lah dulu enggak? Hah? Langsung ke Basrah? Antum masalah pro Irak nampaknya. Baik, Basrah. Basrah ada Qatadah ibn Anas As-Saddusi. Yang kedua Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami thumma Al-Basri. Terus setelah Basrah mana lagi? Ada 2 tuh. Balik ke Makkah. Nak langsung ke Kufah. Masya Allah, ke Kufah dulu. Kufah ada Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi yang dikenal dengan Al-A'mash. Yang kedua Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah As-Sabi'i, dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Baliklah ke Mekah dulu ya. Mekah adalah Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar Al-Makki. Dan yang paling besar di antara mereka adalah yang di Madinah juga. Ini ada rasis juga kira-kira ya. Ta'assub ke Madinah nampaknya. Mentang-mentang tamat Madinah. Ya, apa boleh buat? Keutamaan Madinah itu memang sempurna. Ya, setelah Makkah. Dan bahkan ada istimewanya Madinah yang tidak dimiliki oleh Makkah. Kalau sebagai keutamaan, utama lebih Makkah. Tapi terjaganya Madinah lebih terjaga, lebih steril. Tidak apa-apa Ustaz ya. Saya sebutkan lah ya. Yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zuhri. Sepakat enggak bahwa Imam Az-Zuhri lebih hebat dari Qatadah? Sepakat kan? Lebih hebat dari Amr bin Dinar? Sepakat. Lebih hebat dari Al-A'mash? Berarti Madinah. Karena memang pertama kehebatan yang Allah berikan pada beliau. Yang kedua memang posisinya di ibu kota Islam, di hulunya Islam. Makanya hulu biasanya lebih, bukan tinggi, lebih jernih. Kan lebih jernih hulu. Atau lihat Sungai Kampar sekarang. Keruh kan? Kalau pergi ke hulu, lebih keruh lagi. Insya Allah di hulu biasanya jernih, apalagi di mata airnya langsung. Ya. Jadi hulu biasanya lebih jernih. Nah, Az-Zuhri rahimahullah tinggalnya di hulu. Dan beliau adalah muhaddisul Islam yang terbesar. Nah, hadis ini datang dari jalan Az-Zuhri. Anil Aghar wa Abi Salamah, dari Al-Aghar
dan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Abu Salam bin Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di Madinah itu penuh dengan para ahli fikih. Yang paling terkenalnya ada 7. Salah satu dari yang 7 adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Oh, ternyata anak konglomerat bisa jadi ulama. Nah, ini kita mentang-mentang kaya, anak mesti jadi ulama. Tidak ada masalah itu. Ya, Imam Yahya bin Ma'in itu ditinggalkan oleh orang tuanya kekayaan hanya lebih kurang 350.000 dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah berapa tuh? Sekitar 700 miliar. Habis semuanya untuk menuntut ilmu. Kaya-kaya orang dulu. Habis untuk ilmu. Awak sekarang ya seriau cari 600 miliar payah kan itu. Oh, ini seorang menghabiskan untuk ilmu 700 miliar. Jadi kan antum bilang mahal uang sekolah di pondok sekarang, uang masuk 25 juta dan sebagainya. Orang kaya ngomong gitu, berarti tidak sadar nilai ilmu. Tapi kalau orang miskin, iyalah macam kita. Kalau saya sempat dana 25 juta masukkan anak, saya mikir dulu. Biarlah rumah belajar nak, sama ayah aja lah. Mahal tuh katanya. Iya soalnya saya kan, kecuali pendapatan saya sehari 25 juta, murah-murah itu. Yang saya maksud adalah orang yang pendapatannya 50 juta sehari, tapi dibilangnya mahal. Itu yang maksud saya. Ya, ini perlu mengaji kepada Yahya bin Ma'in, Rabi'atul Ra'i. Mereka menghabiskan miliaran untuk menduduk, untuk menjadikan anaknya sebagai ulama. Ini juga motivasi bagi kita. Kalau tidak punya anak, uang-uang miliaran itu infakkan ke sekolah-sekolah agama di atas as-sunnah an-nabawiyah. Insya Allah investasi paling beruntung. Kalau tidak mau semuanya 2/3 jadilah. Ya kalau 2/3 dari 200 miliar, kan masih banyak tinggal Ustaz. Antum punya 210 miliar. Antum tinggalkan 70 miliar. Cukup tidak untuk makan? Setahun habis untuk makan tuh 1 miliar. Antum tahu, antum dari sekarang nak hidup 70 tahun lagi. 1 miliar cukup tidak setahun? Hah? Apa? Salmon pun akan cukup tuh saya. 1 miliar setahun. Berarti belanja sebulannya lebih kurang 90 juta. Antum nak makan salmon seekor sehari bisa tuh. Insya Allah. Tapi bosan antum makan salmon tiap hari, tidak bisa. Anda coba tiap hari tidak bisa. Tapi kalau kerupuk setiap hari bisa. Kita kan lahir dari dunia kerupuk, bukan dunia salmon. Kalau kerupuk, insya Allah tiap hari mau. Sehingga keluar iklannya, apapun makanannya kerupuk kawannya. Nah, dengan semua jenis. Kalau salmon itu tidak kuat makan salmon tiap hari, ya kan? Nah, oleh itu ikhwani kaum muslimin musliman, kalau sudah 200 miliar, ya infakkan 2/3. Kalau 2/3 dari 200 miliar, Masya Allah, akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang diharapkan menghasilkan luar biasa. Antum tinggal ongkang-ongkang kaki menikmati pahala. Ya kan? Oh, susah cari duit dulu. Lebih susah mencetak ulama tuan-tuan daripada cari duit. Mohon maaf. Orang cari duit tak perlu sekolah tinggi. Tidak sekolah pun bisa duit kaya. Tapi kalau buat ulama, sekolahnya tidak bisa cetak ulama kadang. Dia sendiri aja kadang tidak jadi ulama kadang. Jadi lebih susah. Makanya kalau antum bilang, oh susah saya ngumpul duit. Salah sendiri, kenapa jadi ngumpul duit? Iya. Coba antum cari ulama dulu. Jangan cari ilmu. Tidak kaya juga itu masalahnya. Oleh sebab itu, maka sekarang ada kesempatan emas bagi kita, gunakan untuk itu. Ustaz ceritanya, Ustaz kapan impaknya? Kan payah juga kan? Nah kalau gitu ajarkan saya jadi orang kaya, biar tahu antum nanti. Kalau saya sudah punya 200, saya janji 2/3 saya impakkan nanti. Nah, ada yang ngajar saya jadi orang kaya, silakan. Nah, iya mana tahu kan? Saya ingin sekali, dan pernah mencoba, dan 4 kali saya coba jadi orang kaya, come-come kaya aja terus.
comeh kaya tidak pernah jadi. Tahu comeh? Hampir-hampir gitu. Hampir-hampir nyaris kaya, akhirnya tidak jadi. Nah, kalau boleh saya masih siap belajar untuk jadi orang kaya. Insya Allah kalau sudah 210 juta, saya siap infakkan insya Allah 140, bukan juta, miliar tadi saya. Juta belum. Juta belum saya. Kalau juta kan 210 juta, hampir tinggal 70 juta tidak cukup setahun kan? Ya, enggak, maksud saya tadi yang 70 miliar itu cukup untuk sampai mati insya Allah. Nah, kalau hanya untuk makan, Tapi kalau untuk nak kawin cerai mah tidak cukup memang. Kawin cerai tidak cukup. Nah. Taib kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah, dari Abu Salamah, ini Abu Salamah anak orang kaya Abdurrahman ibn Auf, yang sahabat yang jamin masuk surga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini nama-nama mentereng semua. Tidak satu pun mereka yang menolak hadis ini. Dan semuanya meyakini hadis ini. Tanpa ada yang bertanya bagaimana untuk meragukan. Oleh sebab itu ikuti mereka. Ada Imam Malik, kalau nak bermazhab antum, mazhab Maliki. Atau Imam Az-Zuhri, nak jadi ulama hadis besar. Atau nak ikut Imam Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri, salah satu fuqaha Madinah di masa tabi'in. Atau Imam Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak berkenaan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam As-Sabuni menyebutkan ini karena ada nilainya yang sangat besar. Insya Allah secara terperinci dalam pertemuan selanjutnya, karena Syekh akan menyebutkan jalan-jalan sanad yang sampai kepada beliau, supaya tahu pula tuan-tuan bahwa yang dikatakannya ini bersanad, karena hari ini tren-tren sanad pula, ya. Walaupun tidak semua sanad itu kokoh, ada sanad yang juga musalsal bil kadzabin, yang berantai dengan orang-orang pendusta atau tukang cerita, dan itu ada. Tapi ini tidak, sanadnya terang seperti siang, karena matahari sudah terang. Kita cukuplah sampai di sini karena kita nak pulang. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.